Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Bapak saya meninggal. Di sebuah desa di wilayah Jawa Timur, terdapat seorang kades yang baru aja kepilih akibat memakai jasa beli suara buzzer di Shopee, di mana ketika bertemu dengan seorang NPC di jalan, bukannya mengayomi masyarakat, malah memalak masyarakat agar keuangannya kembali membaik. Sini. Aduh Bu Ratna, jangan Bu. Banyak kan uangnya? Itu dia contohnya, mengayomi masyarakat apa mengayomi uang rakyat? Cuaks. Nah, tak berselang lama, datanglah angin boboiboy topan yang dibarengi dengan kehadiran babang-babang tukang kritik kinerja pemerintah dengan baju putihnya. Karena dari sinilah cerminan masa depan kita. Jika berani mengkritik pemerintah, maka nasibnya akan seperti si babang ini yang hanya bisa dilihat oleh Ratna. Cepet banget ngilangnya tuh orang. Karena katanya kemarin diculik lalu dieksekusi oleh para anbu negeri Konoha setelah peraturannya sudah diresmikan. Anjas. Info rapat di hotel bintang 5-nya dong sepuh. Enggak, canda, lama-lama gue yang hilang kalau gini. Setelah sadar kalau babang itu hantu, korban dari mengkritik pemerintah, kini Ratna pun pergi ke sebuah musola karena akan ditutup untuk dijadikan tempat penyimpanan pupuk yang terbuat dari boba kambing. Dan setelah tergusurnya para member pengGB pahala, Ratna pun menerima telepon untuk melaksanakan job sampingannya. Astaga, saya lupa kalau ada acara. Ya udah kalau gitu 5 menit ya. Baik. Di mana para warga kampung bagian Nganjuk disuruh untuk menyicil pupuk buatan desa dan boleh juga dibayar setelah panen karena memang konsep Ratna ketika kampanye adalah mengayomi uang masyarakat. Cuman akibat literasi SDM kita begitu minus, mereka pun tak membaca kata uangnya karena sengaja memakai font yang sangat kecil. Toko lain aja harganya nggak segini. Mendengar itu tanpa mengatakan selain donatur dilarang ngatur, tercium dari jarak 100. Ratna pun mencoba memberikan pemahaman. Dananya dipakai untuk pembangunan desa. Pembangunan bapak lu entar juga ngebangun rumah gedongan buat keluarga sendiri. Kalau gua sih nggak percaya yang beginian. Ayo siapa yang mau? Saya mau, Bu. Aduh, beginilah konsep hidup di Wakanda. Masyarakatnya gampang terkena pengalihan isu. Dan yang buat film ini sangat mencerminkan budaya Wakanda Raya Jaga Raya. Nah ini nih. Pak, sini. Ini bayaran untuk actingnya ya. Makasih banyak Bapak-Bapak. Terima kasih Bu. Budaya buzzer, jangankan di dunia nyata, di sosial media pun banyak banget bertebaran buzzer anjing. Di sisi lain ada seorang tukang pengkritik pemerintah yang baru aja pulang dari demo, tapi bukan di gedung Senayan karena rapatnya ada di Hotel Bintang 5. Aduh, mulut gua keceplosan mulu anjing. Panggil aja babang ini Rian yang merasa para petani merasakan terzolimi di kampung sendiri akibat beli pupuk aja bayar padahal kemarin waktu kampanye ngakunya gratis. Aduh, cuaks lagi ini. Sementara di tempat Ratna ketika ia baru pulang padahal udah jadi kades dan udah menilap beberapa anggaran desa, bisa-bisanya Begunal ini masih memiliki utang yang tak bisa dibayar. Contohnya mobil ARV miliknya masih kredit akibat uangnya cukup pakai beli Avanza Spe Intel malah ngambil cicilan ARV. Hasil demi melunasi hutang, keluarlah ide yang sangat-sangat di luar jangkauan, bahkan koruptor pun sangat segan melakukannya. Apa Kakak jual musola aja kali ya? Kapan lagi lu lihat koruptor jualan musola demi bayar cicilan? Kala itu Ratna langsung mengambil sertifikat musola untuk dijual, tapi berhasil dilindungi oleh adiknya bernama Dipa, bukan Siva, karena kalau Siva yang ngejar ladusing bukan kades. Dan saat kabur itulah Dipa pun bertemu dengan Rian yang baru aja pulang dari demo. Bangun Bu, kamu nggak apa-apa? Ini sih orang kampung yang sosok kuliah di kota. Aku harus tahu, sebenarnya ada apa sih? Dan terpaksa aku harus jual sertifikat ini. Balikin nggak? Setelah keberhasilannya mengambil balik sertifikat, pada malam harinya Ratna kembali kedatangan sosok korban ambu Konoha yang bahkan setelah Wasted mencoba mengkritik pemerintah, meskipun cuman kades, karena kalau yang lebih tinggi pastinya kagak didengar. Aduh. Yang kecil aja susah nyadarin apalagi big bossnya. Sedangkan di sisi lain, keluarga Rian mencoba mendekatkan diri dengan Dipa bukan agar dapat lowongan kerja di kantor desa, melainkan membuat Dipa sabar atas perbuatan kakaknya yang udah menjual pupuk bagi para warga agar bisa menghasilkan uang dengan embel-embel pembangunan desa padahal sedang membangun rumah di wilayah Jaksel. Semoga Allah membukakan hati kakak kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, di pagi harinya Ratna kedatangan para circle sesatnya yang biasa dugem di Atlas, sekarang cuman lagi libur doang, kebetulan kagak ada yang mendanai. Anjas.
Hasil demi dapat dana, mereka pun menjual perhiasan ke Ratna yang katanya sangat eksekutif, tidak mengyudikatifkan, apalagi legislatif. Lagi-lagi pemerintah. Silahkan dipilih. Oh, yang ini murah dong, Miss. Cuman 75 juta aja. Bapakmu 75 juta kalung rantai emas gitu doang, Sat. Karena gengsi, Ratna pun langsung check out di hari itu juga, meskipun cicilan hidupnya masih banyak, belum terbayarkan, apalagi cicilan dosa-dosanya. Yes, udah masuk. Bye, Miss. Tadi saya transfer pakai dana BUMDes loh, Bu. Beli kalung emas make dana desa, kurang bangsat apalagi kades macam Ratna. Dan setelah check out satu barang, kini waktunya kades turun ke lapangan, tapi bukan buat bagi-bagi susu Formula F1 gratis, melainkan melakukan gerbek seorang babang-babang pensiunan rakyat Majapahit yang dulu menjabat sebagai panglima perang. Di mana tujuannya ke sana bukan karena Saknes melihat babang yang gondrong doang nyopet kagak, melainkan menawarkan pupuk gratis tapi bayar setelah selesai panen. Saya ngutang dulu pupuknya, terus bayar waktu setelah saya udah panen. Mas, kamu tanda tangan dulu buat saya daftarin. Nanti akan saya ambil NKP-nya. Selesainya dari sana, datanglah para NPC yang menanyakan tentang pupuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah kok nggak sampai-sampai ke desa mereka, yang padahal pupuk itu udah seluruhnya dijual oleh Ratna. Yah, emang begini cuy kenyataannya, dari atas turun 100% sampai rakyat udah pada digerogoti para tikus. Cuaks. Hasil daripada kejadian 98 terjadi lagi, meskipun RUU TNI udah disahkan yang membuat pemerintah aman termasuk juga Ratna. Dan kalau sampai warga demo, sehancur gue. Ia pun langsung menelpon seorang babang-babang jin kura-kura dengan kumis ala lelenya untuk mengorder pupuk boba kambing yang udah kedaluarsa akibat diolah memakai eek kambing yang udah mencret. Di hari itu juga, kini pupuk kedaluarsa itu pun udah sampai dan disimpan di dalam musola agar para ante-ante pendukung Ratna bisa mengolahnya lagi dengan mengganti kemasan pada pupuk itu agar tak terlihat kedaluarsa. Buset dah. Pupuk subsidi dijual harga normal, pupuk yang palsu dibikin orang-orang. Curiga Ratna jurusan ekonomi. Dan ketika para stafnya meminta gaji agar bisa healing pakai nambah instastory, Kalau saya pakai dulu uangnya untuk bayar pupuk subsidi warga. jadi kalau kalian gak digaji pemerintah, tahu kan kenapa? Nggak bercanda gua anjing. Karena gajinya dipakai buat kebutuhan desa, salah satu stafnya pun langsung resign dari sana yang membuat Ratna sedikit ketar-ketir sebab beliau tahu aib-aib Ratna selama ini yang lebih busuk daripada bau di Bantar Gebang. Sumpah gua jadi stafnya udah gue cepuin ke admin Gerinda. Beberapa hari kemudian saat Ratna melakukan belusukan, ia pun menerima keluhan dari seorang NPC yang gagal panen akibat memakai pupuk subsidi. Sedangkan para warga yang memakai pupuk buatan kantor desa hasil panennya pada gacor. Namun baru aja gacor, anak buah Ratna langsung meminta tagihan bulanan ke para petani. Waktunya Bapak bayar utang nih. Saya nggak mau bayar ini, Pak. Saya nggak tahu bakal ada perjanjian seperti ini loh. Makanya Bapak sebelum tanda tangan dibaca dulu. Emang warga kita minim literasi, gampang banget diperdaya anjing. Dan karena tak mau membayar, kini hasil panennya pun langsung diangkut keseluruhan untuk dijual kembali. Capek-capek bercocok tanam, hasilnya malah dijual, udah paling bener daftar jadi petani milenial. Hari itu juga Ratna bertemu dengan Babang Gondrong yang kaget membaca isi suratnya. 1 kuintal pupuk dibayarkan dengan 2 kuintal hasil tani. Dan karena tak terima baru aja mau melakukan baku hantam, kenyataan udah lebih dulu menghantam dari belakang karena istrinya tiba-tiba kebelet melahirkan. Dimana karena ternyata Babang Gondrong ini adalah mantan Ratna, Ratna pun mengantar istrinya dengan kecepatan 10 km per jam sehingga ketika tiba di rumah sakit, sang istri pun harus mengembuskan kentut terakhirnya. Anjas, udah wasted bang, gas lah balikan sekarang, bungkus Ratna bang, bungkus. Tapi meskipun istrinya udah wasted, bukannya Saknes ke Ratna, melainkan makin benci ke Ratna akibat ulahnya membuat hari ini ia mengalami double kill karena istrinya wasted mengajak bayi di dalam kandungannya. Kamu bermaksud untuk hancurin hidup aku karena aku lebih memilih asik ketimbang kamu. Tunggu, Mas Derek, Mas. Di malam harinya Ratna pun udah ditunggu oleh Babang Jin Kura-Kura sebab nunggak dalam pembayaran pupuk kedaluarsa. Namun saat Dipa pulang, kemarahannya pun berubah menjadi pengsaknesan karena si Babang meminta bayarannya berupa Dipa sebagai pelunas hutangnya. Assalamualaikum. Cantik juga. Saya akan menganggap semua utang-utang kamu lunas. Yaudah kapan? Kapan mau nikahnya? Mantap.
Mendengar itu tanpa perlu mikir dua kali karena mbak-mbak ini adalah cikal bakal dari prinsip selain donatur dilarang ngatur, ia pun langsung mengatakan gas daripada aib-aibnya yang sebagai kades diumbar, dan pernikahan itu gas akan digelar minggu depan. Cuman ngutang pupuk kedaluarsa doang anjing, sampai adik pun dijual. Padahal kan organ-organnya lebih mahal. Singkat cerita, 1 minggu pun berlalu dan pernikahan itu pun udah digelar, disaksikan oleh Babang Rian tanpa demasif yang merasakan kecemburuan padahal cita-citanya ingin menikahi Dipa setelah berhasil membuat pemerintah mendengar kritiknya ketika berdemo. Tidak mungkin. Dan tak berselang lama datanglah para penagih hutang yang lain ke acara pernikahan Dipa, yang dimana karena tak bisa bayar mereka pun langsung menggelar acara unboxing pernikahan dengan menyuruh bubar para pengunjung. Tetapi sungguh tomlolnya para pengunjung malah lari ke dalam musola sampai terciduklah perbuatan Ratna selama ini yang ternyata menjual pupuk subsidi sedangkan pupuk kedaluarsa dioplos menjadi pupuk bersubsidi. Wadaw. Ini kalau diangkat lagi jabatannya bisa-bisa oplos Pertamax jadi Pertalite anjing. Karena tragedi tidak manu akal ini ya lagian orang diusir bukannya pulang malah kabur ke musola. Ratna pun seketika kabur dari sana menuju ke dalam kantornya bukannya OTW ke luar negeri, sehingga para warga pun langsung mengelok kantor Ratna untuk digerebek. Terlebih lagi di sana ada Babang karyawan yang baru aja mau resign, jadinya sebelum pamit dari kantor desa, ia pun mencepukan perbuatan Ratna selama ini yang udah melakukan korupsi dana BUMDes serta menjual seluruh pupuk bersubsidi. Dari sisi lain kantor, bisa-bisanya Dipa menyelamatkan kakaknya padahal tadinya ia dijual oleh kakaknya, yang dimana agar tak dibaku hantam oleh para warga, Ratna pun tinggal di markas persembunyian Babang tukang demo. Tapi bukannya berterima kasih, si begunal BBGST ini malah mengamuk setelah tahu Rian menyelamatkan hasil tani warga dengan serum racikannya. Jadi kamu yang udah bagiin serum ini gratis ke warga? Kurang ajar! Udahlah bang, kembaliin ke asalnya aja udah biar dikasih salam interaksi. Tanpa dilerai dengan gobloknya Ratna mengembabi haram butakan markas Rian sampai tak sengaja menjatuhkan sebuah drum berisi air yang membuat matanya seketika bermasalah dan langsung mendapatkan kejutan dari sang editor. Bahkan sang kameramen yang merekam kejahatan Ratna selama ini pun juga ikutan dikirim ke neraka demi bisa kita merasakan bagaimana bentukan di neraka pada pertengahan tahun. Namun bukannya tetap stay di neraka agar film lebih menarik, nyawa Ratna malah kembali masuk ke dalam tubuhnya dan bertemu dengan Kang Demo yang udah wasted diculik. Ternyata kamu sudah merasakan balasannya. Sehingga dari tutur katanya ini, kini Ratna pun langsung tobat. Ini adik Ratna buset dah, ganti baju dulu napa dah. Kuat amat outfit pengantin dari tadi pagi anjing. Nah sepulangnya dari rumah sakit, akhirnya para warga berhasil menglengsarkan gelar Ratna dari kepala desa menjadi rakyat desa jelata tercium dari jarak 100. Bahkan baru aja pulang, kini mereka langsung belusukan melihat musolanya yang udah diambil alih oleh para debt collector. Namun jika ingin dikembalikan, mereka pun meminta hal yang tidak masuk akal. Bagaimana kalau musola ini ditukar dengan rumah kalian? Dan bisa-bisanya Ratna pun setuju, buset dah. Padahal dia jual rumah bisa bikin musola 2. Setelah terjualnya rumah, kini Ratna pun mulai belusukan ke markas Rian bukan untuk mengunboxing part 2-nya, melainkan meminta obat ke Marian karena adiknya kebetulan mules setelah mencoba sebelah level nuklir Uni Soviet. Ini saya kasih uang, tolong belikan makanan sama obat untuk Diva ya. Alhasil diberikanlah segelintir uang untuk beli obat di warung, meskipun ujung-ujungnya uang itu harus disedekahkan oleh 2 begunal player GTA. Ya Allah, aku gak tahu aku kuat gak. Dan kala itu datang lagi si Babang malaikat tanpa sayap yang menguatkan iman Ratna untuk jangan putus asa karena lebih baik putus sekolah daripada putus asa. Sehingga dari kata-kata itulah timbullah ide perjualan di otak Ratna dengan menjual produk racikan Rian ke para petani yang membutuhkan serum penumbuh bibit tanaman 100% real. Sampai usahanya ini pun difoto oleh orang yang tak dikenal. Orang ngapain ya foto-foto? Buset, mana boleh gitu bang. Tak berselang lama, datanglah jin kura-kura bersama para anggotanya yang mencoba menangkap adik Ratna untuk bayar hutang. Tapi ketika malaikat tak bersayap datang, lawan dia. Cepat. Bukannya nyuruh kabur malah nyuruh baku hantam. Lawan woman doang remedi anjing. Di sisi lain, markas pembuat pupuk Rian pun akhirnya digerebek oleh seorang NPC yang ngorder pupuk ratusan pieces.
setelah melihat Ratna jualan di jalan, sedangkan di tempat Ratna ia tiba-tiba kedatangan 2 orang polisi untuk menangkapnya sampai membuat Ratna pun hampir pindah alam. Beruntung saat dibawa ke rumah sakit, Ratna pun bisa diselamatkan karena ternyata datangnya polisi itu dari laporan emak Rian setelah kehilangan beberapa pupuk yang padahal Ratna mengambil pupuk itu tanpa bilang karena niat diam-diam membantunya. Salah siapa dong? Dan setelah Pak Polisi datang untuk mengklirkan masalah, kini Ratna pun dinyatakan bukan buronan lagi, sedangkan film pun langsung selesai. Jeruk peras kagak niatan bikin film anjing.